Hari ini kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Bapa, berfirmanlah, oleh karena kami siap untuk mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Beberapa minggu ke depan saya akan mengajarkan mengenai hidup adalah pilihan. Ayat firman Tuhan mengatakan, aku memperhadapkan kepadamu pilihan. Mau hidup atau pilihan yang mau membawa saudara pada maut. Dan memang kalau kita mau menyadari saudara-saudara, hidup kita ini adalah kumpulan dari pilihan-pilihan. Ya kan? Tadi pagi saudara mau bangun atau mau tetap tidur, itu pilihan saudara. Dan saudara sudah memilih untuk hari ini bangun dan bekerja, melayani Tuhan. Ya kan? Tadi pagi saudara ada kesempatan untuk memilih sarapan atau tidak sarapan. Itu semua pilihan saudara. Sarapan pun ada pilihannya. Nasi sama sambal, sama sayur, atau roti dengan keju. Itu pilihan saudara. Setiap pilihan membawa konsekuensi dalam kehidupan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pintar memilih adalah bagian dari skill yang harus kita memiliki. Sebab salah pilih bisa membawa salah konsekuensi dalam hidup ini. Amin. Saudara memulai hari dengan sukacita atau memulai hari dengan duka cita, itu pilihan saudara. Nah, saya mau mengajak saudara ada 5 pilihan yang sangat-sangat menentukan kehidupan saudara. Yang pertama, pilihlah untuk mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Trust in the Lord and don't lean on your own understanding. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan, bukan mengandalkan pengertianmu sendiri, kata kitab suci. Mengapa kita harus memilih percaya kepada Tuhan? Karena kita setiap hari punya pilihan. Anda bisa saja mempercayakan dirimu kepada harta kekayaan. Ada orang-orang yang memilih untuk mengandalkan harta. Ya kan? Saudara punya pilihan untuk bisa mengandalkan kekayaan. Persoalannya adalah kekayaan itu sifatnya sementara, nilainya fluktuatif. Nilai kekayaan saudara bisa berubah dalam seketika. Aset saudara nilainya bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Hari ini rumah saudara harga 2 miliar, besok bisa 700 juta. Ya kan? Hari ini emas saudara 1 gram harga berapa? Kalau mau saudara beli emas yang tidak akan pernah turun harganya, itu emas dari Jawa. Mas Wiratno. Saudara mau mengandalkan apa? Yang namanya harta itu sifatnya sementara. Ketika Anda hidup mengandalkan harta, saudara, Anda bisa kecewa karena nilai harta bisa berubah dalam sekejap. Saya ingatkan sekali lagi, jangan mengandalkan apa yang fana, termasuk harta kekayaan. Karena apa? Hartamu itu bisa meninggalkan engkau duluan, kalau bukan engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Maka berbahagialah orang-orang yang telah memilih untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ikuti filosofinya Rasul Paulus. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudara-saudara, ikuti filosofinya, ayo. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak mengandalkan hartanya, sehingga waktu hartanya hilang, imannya tidak ikut hilang. Nah, saya mau mengatakan ini saudara-saudara.
beriman kepada Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan jauh lebih menguntungkan dan membahagiakan daripada engkau mempercayakan dirimu kepada harta kekayaan. Amin. Siapa yang pernah bertemu dengan orang yang kehilangan hartanya dalam hitungan sekejap sakit jiwa? Karena orang itu terlalu mengandalkan harta. Sehingga pada waktu asetnya hilang, kesehatan jiwanya ikut hilang. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menghadapi kenyataan. Saya mau mengatakan kepada Anda sekalian, saudara-saudara, berbahagialah Anda yang sudah belajar mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Bukti bahwa saudara mempercayakan diri kepada Tuhan ialah nilai dirimu, nilai kebahagiaanmu, nilai imanmu tidak tergantung dari nilai hartamu. Amin. Aset naik atau turun, haleluyanya sama. Ya kan? Dompet isi atau dompet kosong, puji Tuhannya volumenya sama. Tanggal muda atau tanggal tua, raut wajah saudara, auranya sama. Amin. Jadi tolong lihat wajah teman Anda. Wajah mengandalkan Tuhan atau wajah mengandalkan wajah. Trust in the Lord and don't lean on your own understanding. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, kata firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, tolong tengok sejarah hidup saudara. Saat-saat saudara bisa mengatakan, aduh aku bersyukur kepada Tuhan, waktu itu saya mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, saya tidak tahu saya jadi apa sekarang ini. Masih ingat? Saat-saat saudara diberikan pilihan untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan harta, mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan pangkat, mengandalkan opa, mengandalkan kedudukan. Masih ingat saudara-saudara saat-saat saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi saat-saat sulit dalam hidup. Dan saudara memilih untuk mengandalkan Tuhan. Dan hari ini saudara bersyukur. Haleluya. Saya bersyukur diizinkan Tuhan pernah melewati masa-masa yang sulit dan terus mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat waktu awal-awal pernikahan kami mengalami kekurangan. Dan saya memberitahukan kepada istri saya, saudara-saudara, jangan pernah menulis surat untuk saudara kepada saudara-saudaramu untuk minta uang. Saya bilang, masih ingat enggak Ibu Yeye? Masih. Saya bilang, jangan pernah menulis surat minta bantuan atau minta uang kepada kakak. Karena kakak cukup berada. Saya mengatakan kita dalam situasi apapun juga harus bersandar kepada Tuhan. Saya bersyukur bisa mengucap syukur ketika hari Minggu malam bisa ngitung persembahan 3.500. Baru selesai ngitung persembahan ada bunyi ciklir, ciklir. Nah, itu soto lewat, saudara-saudara. Bisa makan soto 50 rupiah. Satu mangkok 50 rupiah. Waduh, senangnya bukan main. Saudara-saudara, saya pernah mengalami saat-saat seperti itu. Saya bersyukur kalau setiap hari masih bisa makan 3 kali. Dan disitulah saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat pindah tempat pelayanan, honor pelayanan cukup untuk beli susu formula. Hidup di sebuah perumnas 1 kamar tanpa AC. Saudara pernah merasakan hidup 1 kamar, bak mandinya adalah drum aspal. Saudara pernah mengalami seperti itu? Pernah saudara tinggal di kos-kosan yang kamarnya pas hanya untuk tempat tidur? Saudara harus menimba air untuk mendapatkan air untuk mandi atau air untuk masak? Saudara-saudara, kami pernah mengalami saat-saat yang tersulit dalam hidup. Saat-saat yang tersulit adalah saat di mana kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Saya sekarang bisa menengok pengalaman-pengalaman mengandalkan Tuhan itu sebagai pengalaman seperti tambang emas untuk iman kita. Karena dari iman kepada iman,
dari pengalaman kepada pengalaman. Sehingga waktu kami diizinkan untuk menghadapi kekurangan lagi, kami tidak takut karena saya, keluarga kami sudah dilatih bagaimana mengandalkan Tuhan. Jadi saat diizinkan tinggal di pengungsian, hidup di perantauan, kami tidak takut lagi karena punya pengalaman iman. Maka berbahagialah orang yang memilih mengandalkan Tuhan. Amin. Katakan kepada teman saudara, berbahagialah kamu yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman iman yang barangkali kalau saya ceritakan bisa 3 hari 3 malam belum selesai. Tetapi saya bisa menengok ke belakang dan saya mengatakan terima kasih Tuhan. Hari itu saya memilih untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua yang sangat menentukan kebahagiaan saudara-saudara. Belajar untuk memilih, meresponi kenyataan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan perasaan. Saya ulangi lagi. Belajarlah meresponi kenyataan dengan kebenaran firman, bukan dengan perasaan. Itulah yang namanya orang yang proaktif. Ada 2 golongan manusia di dunia ini. Manusia yang reaktif dan manusia yang proaktif. Manusia yang reaktif hidupnya habis untuk memberikan reaksi kepada kenyataan berdasarkan perasaan. Hidupnya hanya untuk bereaksi. Ya kan? Reaksi. Tapi orang yang proaktif adalah orang yang sudah menyiapkan, mengantisipasi apa yang terjadi dengan kebenaran. Iya kan? Ini contoh saudara-saudara. Dalam hidup ini saudara akan ketemu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Antisipasi itu. Antisipasi bahwa dalam persahabatan saudara mungkin akan mengalami penolakan. Saudara yang jatuh cinta proaktif. Tidak semua orang yang Anda cintai akan menerima cinta Anda. Jadi yang pacaran-pacaran nih, yang jombloan-jomblowati, Anda harus menyiapkan hatimu untuk suatu saat mungkin ditolak. Nah, bagi orang-orang yang sudah proaktif, bahwa ditolak itu biasa. Waktu ditolak Anda tidak sakit hati. Amin. Yang jomblo-jomblo saja, katakan kepada teman yang jomblo di samping saudara, hey, ditolak itu biasa. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.